Duh, bener gak ya aku mau ngomong ke sensei dengan menggunakan bahasa ini? Nah, minasang pernah mengalami juga gak seperti itu? Tidak jarang para pembelajar bahasa Jepang mengalami kesulitan ketika berusaha menggunakan bahasa hormat atau keigo yang mungkin merupakan bagian tersulit dalam bahasa Jepang. Apa itu keigo? Keigo itu adalah ragam hormat atau ungkapan honorifik dalam bahasa Jepang. Nah, ragam hormat ini digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada siapapun lawan bicara kita. Kemudian, keigo ini digunakan untuk siapa saja sih? Nah, minasang, keigo ini digunakan ketika berbicara pada atasan, orang yang dihormati, juga orang yang baru kita temui pertama kali. Minasang, keigo sendiri ada 5 jenis ya. Yang pertama adalah song keigo, tei neigo, kenjougo, dan 2 lagi ada tambahan minasang dan ini baru ya, yaitu sejak 2007, yaitu teichougo dan bikago. Baik minasang, saya akan bahas satu persatu. Kita mulai dari bahasa hormat song keigo. Nah minasang, bahasa yang satu ini digunakan untuk seseorang yang dihormati. Tujuannya adalah meninggikan atau menunjukkan rasa hormat yang dimiliki kepada lawan bicaranya. Ketika kita bertemu dengan atasan, klien, customer, atau orang-orang yang penting, nah kita perlu menggunakan song keigo minasang, ya. Oleh karena itu, jika kita ingin bekerja di Jepang, kita perlu mempelajari song keigo terlebih dahulu. Kemudian, untuk pola penggunaan song keigo termasuk menambahkan bentuk afiks yaitu o atau go di depan suatu kata. Contohnya, go kazoku atau o kuni. Begitu ya minasang. Nah, kemudian untuk kata kerja tambahkan imbuhan reru atau rareru. Baik minasang, kita bahas untuk yang kedua adalah bahasa merendahkan diri yaitu kenjougo. Nah, minasang, bentuk ini dipakai untuk merendahkan diri atau aksi yang dilakukan oleh pembicara untuk menunjukkan rasa hormat dan meninggikan status orang lain. Minasang, kesulitan yang umum dialami oleh pembelajar bahasa Jepang adalah cara membedakan song keigo dan kenjougo. Nah, cara terbaik untuk membedakannya adalah dengan mengidentifikasi siapa yang melakukan suatu aksi, apakah orang yang lebih tinggi atau diri sendiri. Contohnya adalah kata kerja yomu, artinya membaca. Nah, jika yang membaca adalah orang yang lebih tinggi statusnya, maka gunakan song keigo, yaitu menjadi yomareru atau oyomi ninaru. Kemudian, jika yang membacanya adalah diri sendiri, maka gunakan kenjougo. Kosakatanya menjadi haidoku suru. Minasang, kita lanjut. Yang ketiga adalah bahasa halus teineigo. Teineigo merupakan bentuk dengan image yang halus yang tidak seformal atau sekaku song keigo dan kenjougo tanpa memandang hubungan superioritas. Kemudian, minasang, untuk teineigo, nah, kalimatnya hanya perlu diakhiri dengan bentuk des atau mas. Kemudian ada juga beberapa kasus bahwa teineigo dapat digunakan bersamaan dengan song keigo dan kenjougo. Untuk contoh kosakata kata kerja bentuk mas seperti tabemas, kaimas, dan lain-lain. Kemudian untuk contoh kosakata yang menggunakan kata sifat atau kata benda, contohnya suteki des, artinya keren. Contoh yang kata bendanya ramen des. Baik, minasang, kita lanjut untuk yang keempat adalah bahasa merendahkan diri golongan 2 disebut teichougo. Nah, teichougo ini merupakan golongan turunan dari bahasa merendahkan diri dan sering disebut dengan teichougo atau kenjougo golongan 2 yang ditambahkan dalam kategori keigo sejak tahun 2007. Sama seperti yang sebelumnya, jadi pembicara di sini merupakan subjek yang merendahkan dirinya atau menghormati dan memberikan rasa hormat kepada subjek pembicara ataupun lawan bicaranya. Nah, hal ini bertujuan untuk menunjukkan rasa hormat yang dimilikinya kepada subjek tersebut. Nah, minasang, terkadang
Teichougo dikategorikan sebagai kenjougo, namun tentunya pasti ada perbedaan ya, minasang. Perbedaan yang pertama, jika ada orang dengan posisi lebih tinggi, maka gunakan kenjougo. Kemudian, jika tidak ada orang dengan posisi lebih tinggi di dekat pembicara, maka gunakan teichougo. Contohnya seperti iyu. Iyu itu artinya mengatakan. Nah, meski kita tidak berbicara pada atasan, tetapi jika kita ingin menyopankan aksi yang dilakukan, kita bisa menggunakan mousu. Baik, minasang, yang terakhir adalah bahasa halus tipe 2, yaitu bikago. Nah, minasang, bikago ini kebanyakan digunakan untuk menyatakan atau mengekspresikan sebuah kata benda tertentu supaya bisa disampaikan dengan cara yang lebih halus. Untuk ciri khas dari kalimat yang satu ini adalah menggunakan awalan atau prefiks o atau go. Juga terkadang digunakan pada songkeigo dan kenjougo. Kemudian untuk perbedaan penggunaannya adalah jika songkeigo atau kenjougo menggunakan o atau go, nah, ini untuk menghormati seseorang. Sedangkan bikago menggunakannya untuk memperindah kata. Contohnya, oshushi artinya sushi. Selanjutnya ada gokinjo artinya lingkungan sekitar. Dan oseki artinya tempat duduk dan lain-lain. Minasang, wakarimashita ka? Jika ada informasi tambahan, silakan tulis di kolom komentar ya.